Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, lebih kurang 4 minggu sudah sejak ditemukannya kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 di negara kita. Hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sikap dan tindakan bijaksana dari setiap kita dalam meresponnya, agar kondisi yang tengah kita dan dunia alami saat ini tidak menimbulkan dampak yang jauh lebih buruk. Bahkan sebaliknya, fenomena ini seyogianya bisa menjadi sarana bagi peningkatan kualitas diri kita, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Sebagaimana hadis mengatakan, kalimatul hikmah dolatul mu'minin fahaisu wajadaha fahuwa haqqu biha. Jadi hikmah itu adalah hak milik orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kedukaan yang sedang dialami oleh dunia saat ini, salah satu contohnya adalah lahirnya solidaritas, yang bahkan bukan sekedar rasa turut sedih ataupun berduka saja, tapi terjun langsung mengambil bagian untuk membantu satu sama lain, meringankan beban di tengah kesulitan yang memang tidak mudah. Banyak video yang menunjukkan perilaku-perilaku yang terpuji ini, mulai dari pribadi-pribadi yang dermawan atau kelompok-kelompok organisasi yang peduli, bahkan bantuan lintas negara dari negara-negara yang mampu dan berkompeten dan telah menanggulangi wabah ini. Fenomena saling membantu yang muncul di permukaan saat ini mengingatkan kita pada tauladan luhur dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa awal. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu taalaan mengisahkan bahwa ketika suatu siang Rasulullah SAW tengah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang serombongan orang yang tidak beralas kaki dan berbalutkan pakaian dari wol yang dilubangi di bagian kepalanya. Menurut riwayat, mereka semua berasal dari suku Mudar. Melihat kemiskinan yang mereka derita itu, raut wajah Rasulullah SAW berubah. Beliau pergi masuk ke rumah beliau, dan setelah beberapa saat beliau keluar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Seusai mengerjakan salat, Rasulullah SAW memberikan nasihat dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran tentang pentingnya menolong satu sama lain, pentingnya menjalin tali silaturahmi dan berbuat baik. Mendengar nasihat dari Rasulullah SAW itu, para sahabat segera memberikan sedekah, ya, dengan berbagai cara. Ada yang memberikan dinarnya, ada yang memberikan dirhamnya dan pakaiannya. Bahkan ada yang berbagi dengan segantang gandum dan segantang kurma. Menurut Jarir radhiyallahu ta'ala, karena tidak mau ketinggalan dalam seruan yang berberkat itu, bahkan mereka yang dari kalangan yang tidak mampu pun ikut menunjukkan solidaritasnya itu, walau hanya menyumbang dengan separuh biji kurma. Kemudian diikuti oleh para sahabat Ansor, dengan membawa pundi-pundi yang besar yang bahkan sulit untuk diangkat. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Melihat antusiasme dan solidaritas dari para sahabat yang demikian luhur itu, Jarir mengatakan, saya melihat wajah Rasulullah SAW nampak sangat gembira sehingga berkilauan seperti emas. Nah, dalam kondisi yang berbahagia itu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit pun. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk itu maka di tengah kondisi duka yang dialami oleh dunia saat ini, semoga kita tetap bisa menjadi contoh
dan figur-figur yang baik dari suatu amalan yang baik, dan tentunya bisa menjadi solusi bagi mereka yang berada pada kondisi yang sulit lagi terjepit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa terus beramal baik dan menjadi contoh baik di lingkungan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.